Pak Kiai, bagaimanakah hukumnya seorang muslim bekerja menjadi seorang pengacara? Seorang muslim bekerja sebagai pengacara. Ya. Pengacara itu kalau menurut saya itu dibagi jadi 3. Ini muslim ya, dibagi menjadi 3 itu. Ada pengacara yang memang dibutuhkan oleh umat Islam. Begitu. Pekerjaannya itu membantu kepentingan umat Islam. Ya, problematika umat Islam yang terkendala, maka dia menjadi pengacaranya atau advokat. Dia tidak menerapkan harga yang mahal kepada kepentingan umat Islam. Maka yang demikian ini adalah pengacara-pengacara yang baik. Dulu saya punya pengalaman tatkala saya menjadi ketua Komisi Hukum dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, itu bermasalah dengan salah seorang yang mencetuskan sholat dwi bahasa. Sholat dwi bahasa itu sholat yang diartikan, misalnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu. Kalau menurut fikih kan batal. Nah, itu kita sampaikan bahwa itu sholatnya batal, tidak boleh. Itu termasuk menyalahi aturan syariat. Ternyata orangnya marah dan macam-macam yang diperbuat itu sampai mengadukan MUI ini kepada pengadilan, begitu. Pokoknya dan MUI pun juga demikian. Karena memang kita ingin berdakwah, akhirnya kita bermasalah dengan orang tersebut di pengadilan. Saya menjadi saksi waktu itu, ya. Lah kami dari MUI dengan juga dari aparat serta orang-orang ini kabupaten, pemerintahan kabupaten itu bersatu. Kemudian kita menjadikan satu tim dari pengacara. Itu sekitar 15 orang pengacara, paham ya? Kita kumpulkan untuk membackup kepentingan dakwah Majelis Ulama Indonesia. Begitu. Setahu saya waktu itu para pengacara ini tidak minta honor dari kami-kami ini, karena memang kami saat itu betul-betul berdakwah untuk meluruskan apa yang salah dari pelaku sholat dwi bahasa. Kok orang sholat aja sampai dipengadilkan gitu ya? Kok orang sholat saja sampai dimasukkan ke pengadilan? Ya karena orang pelakunya ini nantang-nantang kiai-kiai, nantang-nantang umat Islam di Jawa Timur. Katanya siapa saja yang sholatnya tidak pakai terjemahan maka batal dan dilaknat oleh Allah dan segala macam. Akhirnya orang Islam marah. Kalau itu dibiarkan bisa hancur itu orangnya. Tapi dari Majelis Ulama Indonesia beserta dengan aparat mengamankan. Begitulah ceritanya. Ringkas cerita dari pengacara itu, pertama pengacara yang baik ya, tidak menerapkan harga khusus dan justru membela umat Islam. Boleh apa tidak boleh? Sangat boleh. Itu termasuk perjuangan. Masuk dalam wilayah perjuangan. Itu satu. Yang kedua ada pengacara yang dolim. Bagaimana pengacara yang dolim? Dia selalu membela kliennya bagian yang dolim-dolim karena banyak duitnya. Ada yang gitu memilih. Misalnya ada pabrik miras di suatu wilayah. Pabrik miras itu menyerobot tanahnya masyarakat, apalagi yang diserobot ini tanahnya umat Islam. Si pengacara itu tidak membela masyarakat yang muslim, justru membela pabrik miras. Kenapa? Ya karena pabrik mirasnya bisa bayar mahal, misalnya pabrik mirasnya bisa bayar 500 juta. Sedangkan kalau membela umat Islam nggak dapat apa-apa. Dia pikir aku kan bekerja, ya enggak? Nah walaupun dia bekerja, karena yang dibela ini adalah tempat kemaksiatan, pabrik miras, maka ini berdosa dia. Dan penghasilan yang didapatkan juga penghasilan yang haram. Kenapa? Pabrik mirasnya menyerobot tanah warga, apalagi umat Islam, itu kan sudah salah itu, dolim. Nah, sedangkan si pengacara lebih memilih membela kedoliman. Ini dosa. Bahkan uang yang didapatkan ini haram.
Begitu. Terus bagaimana? Yang ketiga, ada pengacara ini kadang membela kebenaran, kadang membela kebatilan. Ya. Nah, kalau orang semacam demikian rezekinya juga syubhat, nggak jelas. Ya, saya mengajak ya mudah-mudahan bertobat. Untuk berikutnya lebih baik menjadi pengacara walaupun hasilnya sedikit, tapi selalu membela kebenaran. Begitu banyak kok kalangan-kalangan advokat itu yang suka membela kebenaran, ya. Tapi kalau misalnya ada sengketa antara dua pabrik bisnis, maka sama-sama tidak ada yang dikatakan dolim atau tidak dolim, hanya bersengketa masalah surat dan lain sebagainya, ya boleh-boleh saja menjadi advokat. Pokoknya jangan sampai advokat atau pengacara itu membela yang dolim, ya. Ada kan hak-haknya. Nah, seorang yang membuat pabrik misalnya, ya, pabrik, contoh begini, membuat pabrik yang sama-sama tidak salah. Ini dua orang membuat pabrik sepatu gitu, ya. Ini di kota Malang, sedangkan ini di kota Surabaya juga membuat pabrik sepatu sama-sama. Dia punya ide, pabrik sepatunya namanya apa ya? Misalnya Alisa misalnya, nggak tahu singkatan dari apa itu ya, Alisa. Ya, nah, cuman logonya bulat. Nah ini yang di Malang juga membuat pabrik kok kebetulan namanya Alisa, logonya kotak. Dia tidak ada kesepakatan dan tidak ada yang meniru. Tapi begitu sama-sama menyebarkan atau memasarkan, terjadilah perbedaan sampai ke pengadilan, itu mungkin terjadi. Maka seorang pengacara kan tidak bisa kan? Bela mana ini yang benar, dua-duanya tidak salah, tapi karena ke pengadilan maka boleh memilih. Mungkin dia memilih siapa yang lebih dulu menegonya, begitu ya, atau memilih boleh saja yang lebih mahal membayarnya, boleh. Nah, dia dengan apa ya, mengadvokasi apa yang dia miliki, dengan keyakinannya bisa mengumpulkan tanggal pendirian dan segala macam. Lah nanti ada advokat lain juga demikian membela ini. Nanti di situ pengadilan akan ketok palu. Misalnya ya, yang ini yang di Malang tadi ya, itu membuatnya tanggal 1 Januari. Sedangkan yang ini tanggal 31 Januari. Ternyata oleh pengadilan diketok yang menang adalah yang tanggal 1 Januari. Walaupun dia ini tidak meniru, tidak plagiat, tapi kebetulan sama, itu boleh, memilih boleh, begitu ya, paham? Baik.